spesies token terbaru potensi 100x. Halo semua, selamat datang di channel saya Paci Crypto. Hari ini saya akan membahas satu standar baru seperti Pandora ERC-404. Ini merupakan standar baru yang bagi saya dapat naik hingga 100x. Karena ini token standar anti rug pull, dapat digunakan untuk meme coin dan juga aplikasi DeFi lainnya. Nah, dan standar ini hanya ada di Base sekarang ataupun di Coinbase, Ethereum Layer 2, yang saya juga bullish sekali terkait Base season ini ataupun ekosistem di dalam Base Layer 2. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya, mengapa bagi saya ini dapat menjadi tren yang besar sekali. Belakangan ini banyak sekali kasus terkait rug pull, terutama masalah liquidity pool-nya kawan-kawan. Entah itu dieksploitasi ataupun dihack. Bahkan protokol sebesar Curve Finance pun pernah juga dihack dalam LP-nya. Dan sekarang banyak sekali tim-tim yang ngakunya dihack padahal mereka sebetulnya melakukan kecurangan pada saat penulisan smart contract. Artinya mereka mempersiapkan untuk menipu orang dan mengambil LP-nya. Di sini kita lihat sekarang ada banyak sekali smart contract yang diciptakan untuk menipu ataupun memanipulasi seakan tidak berbahaya, tapi ternyata ada hidden mint ataupun admin bisa melakukan minting sesuka-sukanya. Berikutnya ada juga delay honeypot. Jikalau teman-teman pernah mendengar honeypot, artinya kita tidak bisa menjual token kita. Nah, ada yang delayed, artinya pada saat awal tidak seperti itu, tapi berikutnya akan dapat honeypot ataupun tidak dapat dijual. Dan ada banyak sekali meme coin yang sekarang juga rug pull ya. Masalah besar sekarang. Nah, apa solusinya? Ada sesuatu yang sangat gila sekali dari Base ini. Mereka menciptakan standar baru yang bernama ERC-1919. Kita akan membahas bagaimana itu bekerja. Pertama mungkin kita akan membahas dari segi LP. Bagaimana LP bekerja. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang belum. Jadi sebetulnya developer ataupun pembuat koin tersebut, mereka harus memasukkan LP 2 token ataupun 2 koin. Yang pertama koin yang mereka buat. Misalnya di sini saya menggunakan Normi. Berikutnya yang kedua adalah Ethereum ataupun USDC dan lain-lain. Intinya mereka harus per 2 token ataupun memasukkan 2 token ini ke dalam kolam yang bernama kolam LP. Berikutnya dalam kolam LP nantinya akan muncul 2 token juga, yang pertama Normi, yang kedua Ethereum. Contoh di sini. Berikutnya apa gunanya dia memasukkan uang ataupun koin di dalam kolam? Untuk para trader agar mereka bisa melakukan trading ya. Ini untuk likuiditas agar para trader yang memiliki Ethereum dan mereka menginginkan Normi dapat melakukan trading terkait token tersebut. Nah, setelah mereka memasukkan Ethereum akan mendapatkan Normi. Nah, LP ini sangat penting sekali untuk apa? Untuk likuiditas, berikutnya untuk menentukan harga. Jadi harga token sebetulnya sangat dipengaruhi oleh supply dalam kolam. Artinya semakin sedikit supply Normi misalnya, dan semakin besar supply Ethereum di dalam kolam, tidak seimbang, artinya harga Normi akan mengalami peningkatan dan sebaliknya. Berikutnya teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya LP burn ataupun LP-nya katanya dibakar ya. Seperti apa bentuknya? Nah, setelah developer ini menaruh LP ataupun 2 token tadi ke dalam kolam, mereka akan mendapatkan tanda ataupun stroke ya. Stroke ini adalah stroke untuk mengambil kembali LP-nya. Jadi mereka dapat menarik kembali LP-nya ke dalam kolam, dari kolam menuju developer. Nah, jikalau ini di burn artinya mereka tidak bisa mengambil lagi LP mereka yang mereka sudah masukkan ke dalam kolam. Ini sangat baik sekali, artinya mereka memburn kawan-kawan, mereka buang uang. Dan uangnya tidak hanya Normi saja, mereka juga harus bakar Ethereum. Nah, berikutnya mana yang rawan terkait eksploitasi? Jawabannya adalah LP, karena LP ini berisi kumpulan koin kawan-kawan ataupun uang di sana ya. Banyak sekali hacker ataupun developer yang sebetulnya ingin menarik LP-nya dan juga menjualnya, dan juga hacker akan mengincar LP kawan-kawan tentunya. Nah, berikutnya bagaimana jikalau ini semua berubah? Tidak ada yang namanya LP kawan-kawan. Inilah konsep yang akan saya bahas pada video kali ini. Tidak ada LP. Ini sangat aneh sekali mungkin ya. Jadi semuanya, baik itu developer ataupun trader, semuanya harus membeli dari sumber yang sama. Bayangkan proses pembelian tidak menggunakan LP ataupun kolam, ini sama seperti di dunia nyata. Kita harus mengirim Ethereum ataupun koin lainnya ke dalam suatu kontrak ataupun address pada kasus di sini. Jadi kita kirim uang, berikutnya orang tersebut akan mengirimkan kita token yang kita inginkan. Ini berbeda sekali, jadi seperti kita transaksi di dunia nyata, kita memberikan dia uang, berikutnya dia akan memberikan kita barang yang kita mau kawan-kawan. Ini merupakan konsep dari ERC-1919 yang kita bahas pada kali ini kawan-kawan, dan ini sangat unik sekali. Mungkin teman-teman semua bertanya bagaimana dengan likuiditas, bagaimana dengan harga, penentuan harga, mekanisme harga, karena sebetulnya LP diciptakan untuk itu. Berikutnya dari mana developer mendapatkan cuan ya kalau begini ya. Karena developer juga harus membeli di market sama seperti trader. Berikutnya, ini tidak ada alokasi untuk tim dan juga visi. Jadi ini sangat bullish sekali, sangat fair sekali secara teoris, dan juga lebih mantap lah anti rug pull kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait ERC-1919 dan juga satu token di dalamnya yang sudah menganut paham ini ataupun standar token ini kawan-kawan. Nah, jadi yang pertama misalnya kita ingin menjual Normi
menuju Ethereum kawan-kawan. Apa yang terjadi? Nantinya normi kita akan dibakar, berikutnya kita akan diberikan Ethereum sesuai dengan normi dalam USD ataupun normi dalam valuasi USD kawan-kawan. Seperti ini, sangat simpel sekali. Berikutnya inilah sumber pendapatan ataupun sumber makan developer dan juga development dari koin ini, yaitu adalah tax ataupun pajak ya. Ada pajak sebesar 5% setiap kali transaksi dilakukan. Pajak ini masuk untuk development dari timnya. Oke, sekarang bagaimana dengan harganya? Jadi untuk harganya ataupun penentuan harga berbeda dengan LP. Jikalau LP betul-betul bergantung kepada supply token di LP. Misalnya supply satu token lebih rendah dan juga satunya lebih besar, itu akan mempengaruhi harga ya. Berbeda sekali dengan ERC1919 ini, ada yang namanya buy level. Jadi ini seperti level kawan-kawan ya. Misalnya di sini level 1 akan ada jumlah token 100 dengan harga 0,1 ETH. Berikutnya level 2 naik, level 3 juga naik, harganya ikut naik, tapi supply-nya menurun kawan-kawan. Jadi seperti ini, jikalau Anda ingin membeli 200 misalnya, Anda akan mencaplok level 1, 2, dan juga 3. Jadi seperti ini level per level. Untuk jual juga sama, level per level kawan-kawan. Sangat unik sekali. Nanti kita akan contohkan bagaimana bentuk aslinya. Berikutnya kita lihat di sini, ini merupakan tokennya namanya AIR. Ini merupakan project dari timnya langsung. Tim ERC1919 memiliki token yang bernama AIR ini. Dan supply-nya seperti ini, menggunakan rumus supply seperti ini, ada natural lock di sini, dan juga menggunakan LAN 0,8. Artinya untuk laju peluruhan ataupun pengurangan kontinu tiap levelnya 0,8%. Intinya setiap level nantinya akan berkurang sebanyak 80% dari level sebelumnya kawan-kawan. Ini merupakan rumusnya. Dan pada level ke-25 ini akan berturun drastis sekali. Artinya ini akan menjadi langka, semakin langka dan juga semakin mahal. Berikutnya ini merupakan contoh aslinya kawan-kawan, di mana ada level dan juga ada harga. Misalnya level 7 di sini 100% komplit, maka dia akan naik ke level 8 dengan harga segini dan total supply segitu kawan-kawan. Berikutnya ini merupakan harganya, tanda kutip ataupun price level history. Jadi harga di sini disebut sebagai price level history, mirip juga seperti chart yang biasa kita lihat. Nah, berikutnya untuk ancaman dan juga risiko dari ERC1919. Yang pertama, AIR ini adalah buatan dari pembuat ERC1919. Artinya ini seperti foundation ataupun tim yang membuat project bersama. Artinya mereka membutuhkan uang, mereka akan menjual AIR nanti untuk development dan sebagainya. Berikutnya yang kedua, pasti ada bug yang belum terdeteksi, sama seperti ERC404 dan juga standar token baru lainnya. Pasti akan ada bug yang belum terdeteksi ataupun belum disadari sekarang kawan-kawan. Tapi di masa depan ini akan menjadi resiko. Berikutnya, scam dan juga paid influencer. Sekarang saya lihat cukup banyak influencer luar negeri, walaupun tidak banyak sebetulnya, sedikit, dengan followers yang sedikit juga, yang membicarakan terkait ERC1919 ini. Bagi saya, ini merupakan hal yang cukup baik dan juga buruk di saat yang bersamaan, karena call-nya sangat banyak sekali, padahal mereka baru sekitar beberapa hari launching. Bagi saya ini sangat patut kita pantau. Untuk koin-koin di dalamnya juga akan menjadi hype seperti Pandora saya rasa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.